beliau Syekhuna Abdullah Fakih, memang banyak kitab-kitab beliau yang dikaji di pondok sendiri itu memang banyak dari karangan Mbah Fathul Sonori. Dan karangannya banyak, bukan hanya kitab Halal Musamarah, juga ada kitab-kitab yang lain yang memang di pondok pesantren itu dikaji. Dan ini salah satunya kitab tentang sejarah Wali 10. Nah, dari kitab ini sendiri sebenarnya untuk cerita tentang Wali Songo ataupun Wali 10 ini hanya istilah yang digunakan beliau, karena nanti ada banyak kitab sejarah yang mengupas tentang Wali Songo, bukan hanya Ahlal Musamarah, jadi ada kitab-kitab yang lain. Hanya saja kebetulan karena dulu saya ngajinya di Langitan, ngaji kitab ini, maka yang kita coba kita baca lagi kitab Ahlal Musamarah seperti apa dan ceritanya dari versinya Mbah Fathul Sonori seperti apa. Nah, pada pertemuan yang dulu, kita sudah lumayan, ini sudah sampai halaman 10, jadi lumayan sudah berjalan dari beberapa tokoh yang disampaikan. Nah, yang akan kita bahas ini adalah salah satu tokoh atau yang sebenarnya tokoh yang sudah dibahas kemarin itu nanti perannya lebih pada keturunan-keturunannya. Jadi yang punya peran, yang ikut dalam kancah wali itu memang dari keturunan beliau ini. Nah, seperti itu. Dan sebelum memulai kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husnul ruhi sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba 'alaihi syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husnul arwahi bainur masalih bi khazin bi hamdul anti zaid bi marzid zaid bi rafi'in bi tawfaqih wa usulihim wa furu'ihim man intasaba 'alaihim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husnul ruhi Syekh Abdul Fathul Sonori wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba 'alaihi syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Nah, sedikit saya ulang. Jadi, apa sih yang terjadi kemarin pada pertemuan sebelumnya? Jadi, tokoh yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu bernama Lembu Peteng. Lembu Peteng itu adalah salah satu putra dari Prabu Brawijaya, tapi dari istri yang memang tidak dikehendaki. Artinya bukan pilihan dari Brawijaya, tapi karena kondisi pada saat itu Brawijaya sedang mengalami sakit parah yang tidak bisa sembuh kecuali harus menikah dengan seorang perempuan dari kalangan rakyat jelata dan melahirkanlah seorang anak laki-laki yang bernama Bondan Kejawan yang mempunyai nama panggilan Lembu Peteng. Nah, Lembu Peteng ini sekalipun dia putra raja, tapi karena dari istri yang tidak dikehendaki, dia akhirnya dibuanglah oleh Brawijaya, dititipkan ke seorang petani. Nah, dari kondisi yang sangat terpuruk itu, seorang Lembu Peteng ini akhirnya berupaya semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin melalui gurunya yang bernama Ki Tarub. Nanti di akhir kajian ini akan saya buka silsilahnya nanti seperti apa, termasuk nanti sampai di para wali songo. Nanti akan kita lihat seperti apa itu. Nah, akhirnya apa sih yang bisa kita ambil dari yang dilakukan oleh
lembu peteng ini pada waktu dia belajar bagaimana dia menjalani kehidupannya. Jadi memang dulu lembu peteng ini pada saat dia mulai beranjak dewasa, karena kondisi yang sangat buruk, dia punya cita-cita yang besar, yaitu ingin menguasai tanah Jawa. Jadi punya cita-cita yang tinggi. Dan itu diperoleh bukan dengan sesuatu yang mudah, tapi memang diperoleh melalui riadoh yang benar-benar kuat. Sampai menemukan seorang guru yang bernama Kitarub, dan dari Kitarub inilah beliau akhirnya menjadi santrinya Kitarub. Kitarub ini seorang muslim, dan sampai akhirnya diangkat menjadi menantu, yang sebenarnya dari lembu peteng inilah nanti turun sampai, ini dari cerita yang lain, memang bukan dari Ahlul Musamaroh, akhirnya sampai turunan menjadi presiden kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu wakilah memang dari lembu peteng. Terus apa yang bisa kita ambil? Wahakadha, ini kelanjutannya. Wahakadha lan iki kaya lembu peteng. Yang bagi sayukjo apa ayakuna yang tak ono sapa alfata bocah nom aliyal himati iku duweni cita-cita kang dhuwur. Sebaiknya anak muda itu meniru seperti hanya lembu peteng. Artinya memiliki cita-cita yang tinggi. Tarikan turunkan ninggalaken litaladuti maring enak-enakan bil asribati kelan pira-pira inuman walat imati lan pira-pira panganan wa naumilan turu ala furusin ing atase pira-pira lemek naimaten kang empuk taliban krana nuprih lil ma'ali maring derajat kang luhur mustahidan tur nemen-nemeni fitolabi ing dalam nuprih fil ayami ing dalam pira-pira wengi walayali lan pira-pira awan kuali fil ayami ing dalam pira-pira dina atau awan walayali lan pira-pira wengi. Jadi sebaiknya seorang pemuda itu harus punya cita-cita yang tinggi dan memang harus bersungguh-sungguh dalam menempuh cita-citanya itu untuk menghasilkan cita-citanya itu baik siang atau malam. Caranya bagaimana? Tarikan litalatut, mengurangi berfoya-foya, minum-minuman, makan makanan, atau intinya berenak-enakan dengan makan dan minum. Tidur itu kalau bisa dikurangi. Kalau di sini bahasanya tarikan, tapi bukan maksud yang sebenarnya, artinya tarikan di sini tidak berlebih-lebihan. Idil ajru krana utawi ganjaran utawa balasan iku ala qadri ta'abi ing atase kira-kirane kepayahan wal ma'ali utawi derajat kang tinggi iku bi qadri kati kelawan kira-kirane kesulitan. Tuk tasabuten berkolah apa al ma'ali. Karena apa? Karena pahala atau balasan juga derajat yang tinggi itu bisa diperoleh melalui kadar tingkat kesulitan dan kepayahannya. Jadi tidak bisa kita mendapatkan derajat yang tinggi atau mendapatkan cita-cita kita, impian kita yang tinggi tanpa mengalami kesusahan dan kesulitan, itu tidak mungkin. Kama qala kaya oleh dawuh sapa syairu. Syair di sini kalau bahasa dulu itu dimaknai kiai syair, karena orang Jawa itu semuanya itu dipanggil kiai. Penyair juga kiainya syair, orang yang alim juga dipanggil kiai, bahkan sampai hewan pun yang dihormati juga ada kiai. Keris juga ada yang kiai. Dawuhnya syair atau yang membuat syair ini. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahiral layali. Biqadril kaddi kelawan kira-kirane kepayahan atau kesulitan tuktasabutin perkoleh apa al ma'ali derajat kang luhur. Derajat yang tinggi itu dihasilkan melihat tingkat kesulitannya. Faman mongko utawi sapane wong talaban uprih sapa man. Al ula ing derajat kang luhur sahira mongko melek sapa man layali ing pira-pira wengi. Bagi seorang yang pengen mempunyai cita-cita tinggi, maka jangan tidur, begadang. Jadi di sini begadang yang dalam konotasi positif ya, bukan begadang yang nonton bola atau yang lainnya. Tarumu ningga nejo sira al izza ing kemuliaan sumatana nuli turu sira lailan ing dalem wengi yahusu silem al bahra ing segara sapa man wong talaban uprih sapa man alalia ing pira-pira mutiara. Seorang yang menginginkan kedudukan yang tinggi atau kemuliaan lalu tidur pada malam hari, maka ia bagikan seseorang yang mencari mutiara dengan menyelam ke air laut. Artinya apa? Artinya kemungkinan berhasilnya itu kecil sekali. Makanya
diupayakan ya ini tinggal manajemennya tergantung orangnya sendiri yang melakukan tirakatan seperti ini. Kalau mau tidak tidur malam, tapi juga jangan sampai karena ini perkara yang mubah, jadi jangan sampai akhirnya mengorbankan subuh. Itu juga keliru. Artinya tergantung nanti bagaimana seorang itu mengaturnya. Kalau di pondok pesantren memang biasanya kalau seperti dulu Syekhuna Umroh Biruhuna Syekh Abdullah Fakih itu setelah Isya itu jam 10 beliau istirahat. Tapi nanti jam 12 beliau bangun, habis itu biasanya terus baca kitab. Itu di kamar khusus beliau di belakang kompleks saya itu biasanya nyala jam segitu. Berarti beliau biasanya baca kitab. Dan itu ada yang meniru juga banyak. Dan memang zaman dulu tirakat yang model seperti ini, tidak tidur malam itu banyak dilakukan, bahkan sampai di desa-desa. Saya dulu waktu kecil pernah ngikuti salah satu kiai juga, kalau pengajian ngaji itu mulai pengajiannya malam, jam 10. Jam 10 malam itu mulai ngaji. Kadang jam 11, nanti jam 12 selesai terus dilanjutkan sholat malam. Terus biasanya ada yang tidur, nanti subuh bangun, ada yang dilanjut sampai subuh. Ulul Ka'bi utawi luhure pangkat iku bil himami kelawan pira-pira himmah utawa semangat al awali kang luhur. Jadi pangkat yang tinggi, maksudnya pangkat di sini adalah kemuliaan atau derajat yang tinggi, itu dihasilkan memang dengan cita-cita yang tinggi pula. Ma'izul mar'i utai kemuliaane wong suci iku fi sahri layali ing dalam melek wengi. Jadi memang manfaat dari tidak tidur malam itu banyak. Ini bukan hanya di dalam pesantren, di dunia kalau orang abangan bisa kita bilang seperti itu pun sama. Tidak tidur malam itu manfaatnya banyak. Salah satunya misalkan kalau orang Jawa dulu ada ilmu kayak Aji Gineng. Aji Gineng itu ilmunya yang didapat dari Ronggo Warsito itu di satu cerita memang syaratnya dia tidak tidur selama 7 malam. Jadi malam itu enggak tidur. Kalau paginya tidak makan, puasa. Kalau dulu saya pernah ngikut salah satu Gus yang ada di Jombang. Jadi beliau sebenarnya aslinya Blitar. Beliau pada waktu saya ngikut di usahanya beliau kan buat usaha, itu juga seperti itu. Kalau malam itu, kalau bilangnya kalau kamu mau pengen cepet, itu ya malam jangan tidur. Terus kalau bisa pagi itu puasa. Beliau itu melakukan itu mulai saya ngikuti beliau mulai buat counter kecil gitu sampai counter itu besar itu enggak ada 2 tahun sudah besar. Jadi memang kalau malam itu selalu enggak tidur, terus nanti mulai habis subuh itu tidur, nanti bangun jam 10 dan rutinitasnya kayak seperti itu. Yang jelas banyak manfaatnya. Terus kalau orang Jawa bilang yang ahli perdukunan itu juga memang waktu-waktu sebelum jam 3, artinya mulai habis isya sampai jam 3 itu rawan banget barang-barang gaib itu untuk dikirim, misalkan santet itu biasanya memang malam-malam seperti itu. Maka ketika orang itu malam itu tidak tidur, hal-hal seperti itu menurut orang-orang itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan ada kiriman seperti itu. Dulu juga pernah sering waktu sholat isya gitu di pondok itu ada kayak kiriman api gitu, tiba-tiba api kayak bola api di atas dalam itu naik turun itu banyak yang ngerti, jadi kayak gitu. Fala tafza mengko jawa disira minal ahwali sanging pira-pira pekewoh yauman ing dalam dina iki dina. Idza ma kunta tatkala nana sira iku fitolabil ma'ali ing dalam nuprih derajat kang luhur. Jika engkau memang menginginkan cita-cita yang tinggi atau mempunyai impian yang besar, maka jangan takut yang terjadi hari ini. Artinya apa? Sebenarnya pada lafaz ini, fala tafza minal ahwal ini yang pesannya lebih seperti ini. Ketika engkau memang lagi sedang mencari kedudukan yang tinggi, artinya mengejar impian yang tinggi,
maka jangan hiraukan yang terjadi saat ini. Apapun yang ada saat ini itu bukan goalnya, karena goalnya adalah tujuan teman-teman yang lebih tinggi itu. Misalkan dalam pengen jadi ketika belajar pengennya seperti apa, maka saat ini yang ada saat ini mungkin yang mengganggu atau yang bikin hati kita itu pengen ikut kayak gitu bisa mempengaruhi itu, maka biasanya itu tidak akan terjadi kalau memang sungguh-sungguh benar dan impian kita memang lebih besar dari apa yang sedang menggoda kita. Gitu. Aman mongko te sapane wong Roma nejo sapa man al-ula ing derajat kang luhur min ghairi kadi saking tanpa kangelan. Ado mongko nyanyiaken sapa man al-umra ing umure fitolabil muhali ing dalam nubrih perkara kang muhal. Barang siapa mencari derajat yang tinggi tapi tanpa mengalami kesulitan, maka orang itu sebenarnya menyia-nyiakan umurnya untuk mencari sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi intinya tidak ada hasil yang mengkhianati usaha atau usaha yang mengkhianati terbalik ya. Saya lupa itu pepatahnya itu. Intinya tetap harus berusaha dan buatlah impian yang besar biar kita tidak mudah terombang-ambing dengan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang ada yang mengitari diri kita ini. Terkadang orang itu kalau tidak mempunyai impian yang besar, ya akhirnya akan tersibukkan dengan hal-hal yang kecil yang selalu berada di sekelilingnya. Maka ketika orang itu impiannya besar, ya otomatis pasti ada rintangannya akan banyak, akan tetapi itu semua tidak akan menjadi masalah. Wallahu a'lam. Wallahu Gusti Allah iku alamu zat kang luweh weruh. Sudah, itu tadi pesan dari ceritanya Lembu Peteng. Jadi memang Lembu Peteng itu di cerita yang kemarin, yang pertemuan-pertemuan dulu itu memang beliau dalam menuntut ilmu itu memang penuh dengan kepayahan. Mulai dari harus jalan kaki, naik gunung, turun gunung, dan dia harus menyedikitkan makan, minum, menyendiri, tafakur di situ, sampai adanya Hatif, yang Hatif itu menyuruh Lembu Peteng untuk mencari seorang guru, dan itu pun masih harus berjalan lagi. Dan begitu ketemu dia begitu ketemu sama Kitarub sebagai gurunya, dia pun juga menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Kitarub. Artinya memang sebenarnya ya seperti itu. Ketika orang itu mencari ilmu kepada murabbinya, ya memang harus, kalau bahasa Jawanya itu harus pasrah. Terserah mau kiainya seperti apa, ustadznya mau ngomong kayak apa, itu ya ustadznya yang ngatur atau kiainya yang ngatur, seperti itu. Itu kalau etikanya memang seperti itu. Sudah. Wafidati yaumin lan iku yang dalam suci dina. Tahadasa ngomongan sapa Brawijaya. Bahasa jatulan bojone Brawijaya rupane murtaning rum. Fa'ah barot mengkawe kabar sapa murtaning rum analah satemene iku keduwene murtaning rum uhtan utawi dulur wadon. Ismuha kang utawi jenenge uhtan iku Cendoro Wulan. Pada suatu hari Brawijaya lagi ngobrol dengan istrinya yang bernama Murtaningrum, dan Murtaningrum bercerita kepada Brawijaya kalau dia punya saudara perempuan yang bernama Cendoro Wulan. Kanat ono sapa Cendoro Wulan fil husni ing dalem ayune iku min ajaibi zamani setengah saking piro-piro keajaibane mangsa. Jadi kecantikan Cendoro Wulan itu sebagai merupakan keajaiban dunia, kan, seperti itu. Wa fi mithli alaniku yang dalam sepadane Cendoro Wulan yukalu den ngendikaken. Jadi ini perumpamaannya. Fi rasiya iku yang dalam sirai utawa mustakane Cendoro Wulan ngosakun utawi rambut ireng kang kaya peteng. Jadi di kepalanya rambutnya hitam pekat bagaikan pekatnya malam. Fi wajhiha iku ing dalem wajahe Cendoro Wulan falakun utawi terang. Di wajahnya bersinar terang. Fi tagriha iku ing dalem untune Cendoro Wulan nasakun utawi runtut misbahu jironin kaya lampune pira-pira tangga.
giginya yang tertata rapi bak lampu tetangga. Fi kotiha iku ing dalem dedeke cendara wulan banatun utawi kaya wit. Di tingginya itu lurus, artinya seperti pohon itu lurus, tidak bungkuk. Fi rotfiha iku ing dalem bokongi cendara wulan sikolun utawi abot yahtazu obah-obah apa rotfi min khalfiya saking burine cendara wulan kamis likus banin kaya sepadane unduk-undukane wedi. Jadi tingginya seperti pohon, artinya lurus, tidak ada bungkuknya sama sekali. Dari belakang terlihat pantatnya bergerak-gerak bagaikan gundukan pasir. Tajahala etok-etok bodoh sapa alwasifuna pira-pira wong kang nyifati vita saulihim ing dalem pira-pira pertanyaane alwasifun. Orang-orang yang sedang membicarakan cendera wulan ini seakan-akan menjadi bodoh dengan pertanyaan mereka. Min basarin ana ta cendera wulan iku golongane manusa amin jinsin keselain atau jenisnya hitam. Sebenarnya saking cantiknya sampai orang-orang itu mengatakan sebenarnya cendera wulan ini manusia atau bukan, sampai seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Begitu istrinya Brawijaya menceritakan saudarinya yang bernama Cendera Wulan dengan kecantikannya seperti itu. Falama sami'a mongko semangsane krungu sapa Brawijaya, maing barang kolat kang ngendikaken sapa Murtaning Rembu ing ma fi ukhtiha ing dalem dulure Murtaning Rum. Begitu mendengar apa yang diceritakan oleh istrinya, habban demenaken sapa Brawijaya alau kanat yen to ana sapa Cendera Wulan ana iku zaujatan dadi bojo lahu keduwene Brawijaya ma ukhtiha sumertane dulur wadone Cendera Wulan. Begitu mendengar ya langsung ingin dinikahi. Namanya raja, ya wajar-wajar saja. Fada'a. Nah ini yang lelaki sejati itu ya kayak Brawijaya ini. Artinya bagi teman-teman nih mungkin yang masih belum menikah, kalau memang ada orang yang disukai atau dicintai, itu kalau bisa ya nurun Brawijaya ini. Kalau memang senang dan pengen menjadikan istri ya langsung harus ada tindakan. Jangan cuman ngomong doang. Fada'a mongko nyeluk, pasti memanggil atau ngundang sapa Brawijaya wazirahu ing pati Brawijaya alladzi kang ismuhu ta jenenge alladzi iku Aryaba'ah. Begitu dia ingin nikah ya langsung panggil patihnya yang bernama Aryaba'ah. Wa ta Aryaba'ah dan halim maliku aminhu wong kepercayaane Brawijaya. Aryaba'ah ini adalah orang kepercayaannya Brawijaya. Falama masalah mongko semangsane madhep sapa Aryaba'ah baina yadehi ing dalem ngersane Brawijaya. Kala dawuh sapa Brawijaya lahu maring Aryaba'ah. Begitu sudah berhadapan, sudah menghadap, langsung di briefing oleh Brawijaya. Briefingannya seperti apa? Ini mursiluka. Ini satemene ingsun iku mursiluka wong kang ngutus sira ila maliki Cempo maring kerajaan Cempo. Faida cita mengko tatkalane teka sira ilahi maring Cempo, fakul mengko ngucap sira lahu maring maliki Cempo, ini Rasulul Maliki Brawijaya. Ini satemene ingsun iku Rasulul Maliki Brawijaya ilaika maring sira liyukhbira drapunawe kabar ka ing sira bi ana kelawan satemene Brawijaya iku ahabban demenaken apa antakuna yen ta ana sapa ibnatuka anak wadon panjenengan rupane Saidah Cendera Wulan ana iku zaujatahu dadi bojone Brawijaya. Nanti kalau sudah nyampe di Cempo dan kamu sudah menghadap, maka kamu nanti ngomong seperti ini. Saya ini adalah utusannya Raja Agung Brawijaya. Kedatanganku kepadamu untuk memberitahu bahwa Raja Brawijaya menginginkan putri Anda yang bernama Saidah Cendera Wulan itu menjadi istrinya. Terus di sini ada kata Sayyidah, kadang termasuk Murtaning Rum, semuanya dikasih Sayyidah. Padahal sebenarnya Sayyidah itu kan
kalau gelar-gelar yang memang untuk keturunannya dari Nabi yang dari Siti Fatimah, kalau perempuan biasanya dipakai Sayyidah. Cuman di sini dipakai bahasa ini karena ini menurut saya, jadi karena Mbah Fadil itu memang di depan itu ada yang kadang tidak disebutkan Sayyidahnya, terus tiba-tiba di belakang disebutkan Sayyidahnya, terus ada yang kadang itu pakai Dewi, ada yang pakai Ratu. Jadi gini, ternyata kalau kita baca kitab Al Musamarah sampai khatam nanti di belakang, beliau ini menyebut Sayyidah itu karena memang sudah Muslim. Nah, atau mungkin ketika di awal tidak disebut Sayyidah tapi di belakang Sayyidah karena memang Islamnya memang nanti di belakang setelah Majapahit nanti ditaklukkan oleh Demak. Makanya kadang di depan itu tidak pakai Sayyidah tapi di belakang Sayyidah. Ini seperti itu. Terus juga kenapa diikutkan Sayyidah? Ya karena memang untuk nasabnya ini menghormati dengan Sayyid Asmoro Kondi. Jadi diikutkan di situ. Jadi pakainya Sayyidah. Walidalan keranane iki ahabba antakuna zaujatahu, dan karena ini keinginan Brawijaya ingin menikahi putri Anda. Ahabba demenaken sapa Brawijaya antap asa yen to ngirim panjenengan ha ing Cendoro Wulan ilaihi maring Brawijaya. Dan sungguh sangat menyenangkan apabila engkau mengirimkan Cendoro Wulan untuknya. Fakola mongko ngucap, ini setelah di briefing, fakola mongko jawab sapa Arya Ba'ah sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan itu ini sebenarnya kalau di bahasa Jawa kan dia midhangetaken lan nderekaken. Cuman kalau dari sisi nahwunya ini nyimpan lafadz aikana sam'an wa ta'atan dari khobar. Dan ono sapa Arya Ba'ah iku sam'an midhangetaken wa ta'atan, bisa dibaca seperti itu. Fawada muka pamitan sapa Arya Ba'ah al-Malika ing Raja Brawijaya wasara lalu maku sapa Arya Ba'ah qasidan halih nejo balada Cempok ing negara Cempok. Setelah berpamitan dengan Brawijaya, akhirnya Arya Ba'ah berjalan menuju Cempok. Wa inda dzalika lan dalem nalikane mengkono-mengkono sara qasidan angsada nglakokaken apa lisanul hali lisane tingkah mutarjiman halih dan terjemahkan bilisanil maqali kelawan lisane pengucap. Jadi ya namanya Arya Ba'ah ini sekalipun orang hebat jadi patihnya Brawijaya, tapi juga manusia juga. Jadi waktu diperintah untuk menuju ke Cempok ini juga banyak hal yang membuat gundah, artinya di hatinya itu banyak hal yang penuh dengan kayak semacam gejolak di hatinya. Dan seandainya itu bisa dikeluarkan atau diucapkan, maka ucapannya seperti ini. Kharajtu walam akhruj linaili hawaiji walakin la abtaghi ridhoka al-mu'ammal. Kharajtu metu sapa ingsun walam akhruj lan ora metu sapa ingsun linaili hawaiji krana merkoleh pira-pira hajat ingsun, walakin la abtaghi tetapi ne nuprek ingsun ridhoka ing ridho panjenengan al-mu'ammal kang den angen-angen. Aku keluar dan aku tidak keluar untuk tujuanku, melainkan yang ada dalam pikiranku hanya untuk mendapatkan ridhomu. Itu yang ada di dalam pikiran mereka waktu jalan itu, dalam hatinya seperti itu. Walau lahu lamun ora krono la abtahi ridhoka, andaikan bukan karena untuk mencari ridhomu, lam akun ora ana ingsun binafsi kelawan awak dhewe ingsun mukhatiron iku wong kang kuatir utawa wedi bijau fikifarin kelawan ngambah ora-ora au biharin utawa segoro mugol gila kang banget-bangetaken. Kalau bukan karena ridhomu, tentu aku tidak dalam kekhawatiran harus berjalan di lautan yang ganas. Ila malikin maring raja fi baladin ing dalam siji negara ma dakhaltu kang ora tau mlebu ingsun hu ing ma. Saya harus berjalan menuju suatu kerajaan di mana kerajaan itu aku tidak pernah masuk di dalamnya. Dan itu dilakukan karena li akhwi ibnatin krono njupuk anak wadon lahu keduwene Malik kabadrin kang ayu kaya rembulan ing dalam waktu purnama tajallala agung apa badrin. Dan aku pergi ke kerajaan ini untuk mengambil putrinya yang cantiknya seperti bulan purnama.
Biqalbin kelawan ati, biaujalin kelawan wedi muhatin kang liputi, wa naulan sak temene qalbin iku kakubrutin kaya manuk gladhek. Durmaden uncalaken apa kubroh libazin maring alap-alap, taros salah kang cul-culan apa alap-alap. Hati ini dipenuhi dengan ketakutan bagaikan burung gladek yang dilempar pada burung elang yang buas. Faya laitani ho malamandar ingsun. Ini kalau malamandar itu kalau di Indonesia kan kayak apa ya mungkin ini bisa berhasil itu. Faya laitani ho malamandar ingsun akdinekan ingsun hawa ija sayyidi ing piro-piro tujuane bendoro ingsun. Analu merkola ingsun bida kelawan iki hawaid saat dan kelan kebagusan kabejan wa'izan dan kamulian mubajalatur agung apa izan. Apa ya mungkin aku bisa mendapatkan tujuan dari tuanku, memperoleh apa yang menjadi tujuan tuanku dengan keberuntungan. Ini istilahnya ada sedikit keraguan di dalam hatinya si Arif Ba'ah ini. Walam yazalan ora kingsir-kingsir sapa Arif Ba'ah saira niku wong kang mlaku hatta wasala sing tumiba sapa tumeka sapa Arif Ba'ah ila bali Cempo maring negara Cempo, dan akhirnya sampailah ia di negara Cempa. Lalu apa yang terjadi? Falamma dakhala monggo semangsane mlebu sapa Arya Ba'ah fihi ing dalam Cempo, sami akrumu sapa Arya Ba'ah anna malika Cempo sak temene raja Cempo iku kot mata, teman-teman wis mati sapa Malik Cempo. Dan ternyata begitu masuk dia mendengar kabar raja Cempo sudah meninggal. Wa malakalan ganteni raja badhe ing dalam sause Maliki Cempo sapa ibnu anake Malik rupane Jengkar. Raden Jengkar kama kaya terangan takut dhamma wis dingin apa dikuru tinuture. Jadi ternyata bahkan sudah diganti. Begitu nyampe mendengar kabar sudah meninggal dan diganti. Begitu mendengar itu bagaimana reaksinya? Wa anna ibnatahu lan sak temene. Wa anna ibnatahu lan sak temene anak wadone Maliki Cempot rupane cendoro wulan kota zawat teman-teman wis ngrabi ing cendoro wulan sapa rajulun wong lanang ismu kang utahe jenenge rajul iku Ibrahim Al-Asmar. Waqat waladat lan wis nglahiraken sapa cendoro wulan minhu sange Al-Asmar salah satu auladin ing telu pira-pira anak. Niku bisa dibaca salah satu aulad atau dibaca salah satu aulad menjadi naibul fa'il dari lafaz waladat. Jadi kalau dibaca naibul fa'il berarti waqat wulidat, teman-teman, dan putra akan minhu sange Ibrahim Al-Asmar apa salah satu auladin. Jadi boleh dibaca salah satu aulad, boleh dibaca salah satu aulad, tergantung menjadi apa nanti. Dan ternyata juga mendengar kabar lain selain meninggal, putrinya yang memang ingin diambil itu sudah dinikahi oleh Said Ibrahim Al-Asmar dan mempunyai 3 putra. Begitu mendengar itu, faktama mongko susah. Sopo bidzalika kelawan mengkon-mengkon kabar sapa Arya Ba'ah merasa susah was ta'ara lan ngerasa sapa Arya Ba'ah bi khaibati sahihi kelawan tunane mlakune Arya Ba'ah wa adami khusuli arabi lan ora hasil tujuane Arya Ba'ah. Merasa susah dan merasa perjalanan ini sia-sia karena memang tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi juga tetap terus berjalan. Falamma dakhala, karena sudah nyampe di sana. Falamma dakhala mongko semangsane mlebu. Maksudnya ini masuk menghadap sapa Arya Ba'ah Maliki Jengkar ing atase Raja Jengkar. Begitu sudah masuk dan bertemu Raja Jengkar, sa'ala mongko nakoni sapa Raden Jengkar hu ing Arya Ba'ah anismi sange jenenge Arya Ba'ah an baladi lan saking negarane Arya Ba'ah wan hajati lan saking kebutuhane Arya Ba'ah. Ditanya, kamu itu siapa? Dari negara mana? Apa tujuanmu? Faqala mongko ngucap sapa Arya Ba'ah, ayyuhal malik ho raja. Wahai raja, ini sak temene ingsun iku rajulun wong lanang mi ahli Jawa, saking penduduk tanah Jawa. Wa ismi utawi jeneng ingsun iku Arya Ba'ah. Saya ini orang Jawa, nama saya Arya Ba'ah. Jitu teko sapa ingsun ka ing sira rasulan halih dadi utusan ilaika maring panjenengan Mal Malik sange raja al-azami kang ageng rupane Brawijaya. Wa mubalighan lan nyampeaken ilaika maring panjenengan salamahu ing salame Brawijaya wa salama zaujatihi lan salame bojone Brawijaya.
rupane uhtika. Niki iso diwaca uhtuka, iso diwaca uhtika. Nek diwaca uhtika berarti menjadi badal dari mubtal minnya zaujati. Kalau dibaca uhtuha, uhtuka berarti menjadi khobar dari mubtada yang dikira-kirakan aihiya. Aihiya uhtuka. Murtaning rum. Wa mu'azziyan lan wong kang takziah laka maring sira bi abika kelawan bapak sira al-qaribi kang al-qaribil ahdi kang parek mangsane bil wafati kelawan mati. Kedatangan saya itu sebagai utusan dari Raja Besar Brawijaya dan untuk kedatangan saya untuk menyampaikan salamnya dan juga salam istrinya yang merupakan saudari perempuan Anda yang bernama Murtaningrum. Juga untuk bertakziah atas meninggalnya bapak Anda. Jadi seperti itu. Wa innahu lan sak temene Brawijaya lama samihun. Iku wong kang nyepuro laka maring sira fima ing dalam barang istahaqqa kang hai apa ma'al adla ing kapaido indahu ing dalam ngersane Brawijaya. Min anaka satamene sira iku lam tukhbir ora kabar sira bi wafati abika kelawan wafati bapak sira min rajulin sing lanang ming Kalkuta sing Kalkuta. Wafadalan sowan sapa rajulillahi maring Brawijaya. Dan tenang saja, Brawijaya itu juga sudah memaafkan Anda dari sesuatu yang mestinya menjadi haknya Brawijaya. Karena engkau tidak memberi kabar atas kematian bapak Anda kepada seorang laki-laki dari Kalkuta yang menghadap kepada Brawijaya. Padahal ini sebenarnya tidak ada dalam konteks. Nah ini, jadi ini yang bisa kita ambil, ibroh yang bisa kita ambil, menjadi seorang delegasi atau menjadi seorang diplomat, itu memang harus tahu situasi dan kondisi. Artinya tidak serta-merta terus apa yang briefingan tadi itu disampaikan, ya enggak lihat situasi. Mestinya kan ini tidak ada dalam briefingannya Brawijaya memang tidak masuk. Cuman karena memang dia sebagai delegasi dan begitu melihat kondisi memang nggak memungkinkan menceritakan kenyataannya juga perempuan yang mau diambil Cendrawulan juga sudah menikah, apalagi ditambah dengan meninggalnya Raja Cempau yang dulu yang sekarang digantikan oleh anaknya. Sampai mana tadi? Oh ya, fakola. Dan ini akhirnya begitu diberitahu seperti itu, ya Raja Jengkar juga membela diri. Fakola mongko jawab atau ngucap lahu maring Arya Bang sapa Maliku Jengkar Raja Jengkar. Akhirnya juga membela diri. Seperti apa pembelaannya? Inna malam ukhbir angin pustine orang ngabari ingsun akhi ing dulur lanang ingsun al malika rupane raja al azam kang agung Brawijaya. Diwafati abi kelawan wafate bapak ingsun ikhtiqaron krana ngrasa ina li nafsi maring awak dhewe ingsun. Wa kutulan ngucap ingsun fi nafsi ing dalam awak dhewe ingsun. Ida akhbartu tatkala awak khabar sapa ingsun hu ing Brawijaya biya kelawan wafati abi fala'alahu mongko menawane Brawijaya iku ya tebu srengen sapa Brawijaya alaya ing atase ingsun idlam ukhbirhu krana ora aweh kabar ingsun ing Brawijaya qablaha ing dalem sadurunge wafati abi hina maradihi ing dalem lorone abi. Ini pembelaannya seperti ini. Aku memang tidak sengaja tidak ngasih tahu Brawijaya karena aku merasa ikhtikar itu maksudnya merasa bersalah. Dan dalam hatiku itu ngomong seperti ini. Jika aku memberitahu Brawijaya atas meninggalnya bapakku, mungkin Brawijaya akan marah. Karena aku tidak memberitahu sebelumnya, ketika masih hidup itu, ketika masih sakitnya, saya tidak memberitahu. Itu pembelaannya dari Raja Jengkar. Dan akhirnya setelah ngomong itu oleh Raja Jengkar, Arya ini sebagai delegasi juga dijamu. Suma khala'an liaweh penganggu, sapa Raja Jengkar ing Arya khilatan ing penganggo saniatan kang bagus wa akramalan mulyakaken sapa Raden Jengkar ing Arya karamatan kelawan kemuliaan tamatan yang sempurna. Walam yukhbir lan ora aweh kabar sapa Arya. Nah ini sudah dikasih pakaian bagus dan dimuliakan, tapi di situ juga Arya mulai berpikir. Nah ini nanti kalau pulang ketemu Brawijaya ngomongnya seperti apa ini? Ini harus dipersiapkan betul. Dan tidak dikasih tahu. Walam yukhbiran ora habar sapa Arya al Malik ing Raja Jengkar bima kelan bara arsal kang utus ilahi maring Arya
Arya Ba'ah sapa Brawijaya li ajli krana araima. Jadi Arya Ba'ah tidak memberitahu apa yang sebenarnya memang yang diutuskan atau yang diinginkan oleh Brawijaya. Wa inna ma tasanna'u ang pemestine gawe-gawe sapa Arya Ba'ah bima kelan barang ahbar kang kabar sapa Raden Cengkarhu ing Arya Ba'ah bi kelawan mah. Tapi yang dilakukan justru pada saat itu dia mulai mempersiapkan diri. Min indi nafsi saking awak dhewe ne Arya Ba'ah. Jadi terus akhirnya dia persiapkan karena nanti begitu pulang pasti harus ngomong apa ini kan ya gitu. Yang jelas kan sudah gagal. Nah, ini disinilah fungsinya atau mungkin gunanya seorang delegasi itu ya seperti ini. Dia memang harus tahu kondisinya seperti apa. Artinya tidak semua hal yang di briefing, yang dikasih tahu itu harus disampaikan, tidak. Juga kita harus melihat kondisinya. Apalagi kalau nanti menjadi pejabat publik, ini kan juga posisinya juga pejabat publik juga. Ini kan seorang patih. Pejabat publik itu juga harus pandai-pandai betul untuk menyampaikan sesuatu yang memang mungkin diperintahkan atau yang mungkin ditugaskan oleh seorang presiden misalkan. Maka itu juga harus melihat situasi dan kondisi. Jadi ini yang bisa kita ambil ambil ibrah, artinya ambil contoh seperti itu. Ini jam 17. Dan berikutnya seperti apa dan bagaimana nanti begitu ketemu dengan Brawijaya, maka itu akan kita bahas pada minggu berikutnya. Falamma arada arju'a wallahu a'lam bishawab. Mohon monggo saya kembalikan ke moderator. Halo? Mas moderator? Mas Royan, moderator. Mana ini Mas Royan ini? Enggak. Ya, terima kasih banyak kepada Ustaz Sudan Jauhari. Mungkin dari jemaah ada yang ingin bertanya? Monggo. Sambil nunggu pertanyaan, satu dan sesuai usulan kemarin mungkin kita bisa diskusikan sekarang. Monggo. Ini kemarin saya mulai juga kemarin mungkin waktunya kemarin agak terburu-buru juga mungkin apakah perlu diganti terlalu dekat dengan waktu buka atau mungkin masih tetap, monggo silahkan Mohon pendapat teman-teman, apa terlalu dekat waktunya dengan berbuka, jadi misalnya ada usulan untuk dimajukan 1 jam 6.30 itu bagaimana? Ini kan teman-teman baru nyoba hari ini, monggo pendapatnya teman-teman ditunggu. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz. Oke, monggo. Tadi sempat membahas tentang Sahirul Layal, terus melihat kondisi saat ini yang banyak virus corona yang membuat kita khawatir. Nah, bagaimana kontekstualisasi Sahirul Layal di malam hari ini untuk kita yang mungkin udah punya keluarga, punya anak, terus itu mungkin nggak bisa untuk melean dari malam sampai subuh itu gimana? Karena kita sendiri harus menjaga kondisi badan kita supaya tetap fit dan selalu sehat. Matur suwun. Terima kasih Mbak.
Yunita ya. Oke, jadi gini, kaitannya masalah dengan Sahirul Layal, kita harus tirakat, bagian dari tirakat. Jadi itu memang ya kalau masalah prakteknya itu tergantung dengan kemampuan kita. Artinya gini, yang penting tidak menghabiskan malam itu dengan sesuatu yang mungkin cuma dipakai untuk tidur aja gitu. Jadi kayak tadi yang saya ceritakan tadi, kalau beliau Syekhina itu kalau malam memang tidur dulu, jadi mulai jam 10 tidur, nanti bangun lagi jam 12. Atau mungkin kita bisa di-manage lah, mungkin habis Isya kita tidur, nanti bangun lagi jam 2, jam 3, nah itu juga masih bagian dari Sahirul Layal. Artinya tidak menghabiskan seluruh malam kita itu hanya untuk tidur saja, seperti itu. Nah, itu tergantung nanti mungkin kemampuannya seperti apa. Nah, kalau memang misalkan memang harus tidur full, karena kalau tidak tidur karena besok mungkin ada kegiatan lain, ya tirakatnya tidak harus dengan tidur. Itu kan dari bagian dari tirakat, salah satunya dengan itu. Tapi memang kenapa beliau Mbak Fadl ini menyarankan untuk tidak tidur malam, karena memang kebanyakan memang yang ditempuh oleh orang-orang salaf itu memang malam itu digunakan untuk ibadah. Kan kalau siang itu untuk hablum minannasnya, lah untuk hablum minallahnya biasanya dipakai malam. Cuman waktunya saja yang ada yang full, ada yang tidak. Kalau di pesantren di Lirboyo, Plosa itu yang saya tahu karena pernah nginep sekali, itu kalau di sana kalau malam itu full melekan semua, santri-santri itu melek. Cuman ya kadang ya gitu, kalau subuh itu kalau bangun mesti dicambuki sama Gusnya. Saya pernah waktu pulang dari Mas Sail di Tulungagung, mampir di mana Lirboyo, ya kaget juga kalau di Langitan itu kalau malam jam 11 wajib tidur. Habis itu nanti jam 3 itu kan bangun. Terus subuh itu sampai subuh. Begitu di Lirboyo, malam itu full banget semuanya melek. Tapi ya ada yang belajar, tapi yang banyak itu main musik pakai tabuan itu, pakai botol-botol itu. Ya begitu subuhnya, wah langsung Gusnya itu bangun sambil dicambukin gitu. Ya itu, jadi nanti tergantung lah. Monggo, yang penting tidak dihabiskan seluruhnya. Gitu. Itu sudah masuk tirakat juga. Oke. Monggo, yang lain. Oke, monggo Mas Roya, kembali lagi. Assalamualaikum, Ustaz mau tanya lagi. Oke. Puasa di Eropa itu kan yang kita tahu 17 sampai 18 jam, Ustaz. Nah, untuk bagaimana untuk ibu hamil yang dokter sendiri itu melarang kita untuk berpuasa. Terus saya pernah dengar ketika kita puasa mengikuti daerah asal atau daerah terdekat, misalkan Turki atau Indonesia, itu gimana hukumnya? Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini. Maaf di luar konteks. Ya, tidak apa-apa. Jadi kemarin juga pertanyaan ini saya tanyakan juga kepada Habib Al-Habsyi waktu pengajiannya Habib Al-Habsyi. Saya ikut pengajiannya. Jadi memang sebenarnya yang saya tanyakan lebih ke batasannya sih. Kita ngikutinya itu yang seperti apa, terus batasannya boleh itu seperti apa. Jadi kalau kalau dari Habib Al-Habsyi kemarin, beliau dawuhnya itu untuk daerah yang memang waktu siang dan malamnya terlalu singkat, artinya tidak jelas, seperti di daerah kutub misalkan digambarkan seperti itu kemarin. Di daerah kutub itu kan waktunya nggak jelas, artinya bisa jadi siangnya cuma sebentar sekali. Maka untuk daerah-daerah yang seperti itu diikutkan dengan
negara terdekat, artinya waktu terdekat itu bukan harus negara muslim, tapi memang negara terdekat yang waktunya memang lebih realistis. Jadi kayak gitu. Cuman bisa jadi kalau daerah seperti itu langsung diikutkan di Mekah. Nah kalau di Mekah itu berarti hampir sama di Indonesia karena ada khotul istiwa kan? Sama. Cuman kemarin saya juga menanyakan sebenarnya apakah untuk karena takbir ya, karena kesulitan takbirnya atau dalilnya, takbir yang memang saya tanyakan itu kemarin beliau masih menjanjikan untuk memberikan takbirnya. Apakah di Jerman itu cukup? Cuman kemarin closing statementnya beliau memang kelihatannya di Jerman masih harus berpuasa seperti itu. Nah, untuk kasus yang ibu hamil, jadi itu ini kalau pendapat pribadi saya, selama memang itu oleh dokter memang disarankan ada hal yang membahayakan untuk anaknya atau juga untuk ibunya, ya tidak puasa juga tidak apa-apa, tapi nanti harus pondok. Jadi seperti itu. Tapi selama itu ada anjuran betul dari dokter kalau memang itu hanya apa ya? Ya, anjurannya itu sebatas ya lebih baik atau mungkin masih bisa ya tetap puasa juga tidak apa-apa. Itu, seperti itu. Ini kayaknya waktunya sudah mepet banget ya. Ya, mungkin dicukupkan sekian untuk pertanyaannya. Jadi tadi ada beberapa jamaah, ada 2 jamaah setuju bahwa jamnya dimasukkan terlalu mepet dengan waktu masak. Jadi jam berapa? Jadinya jam berapa Mas ini nanti? Jam 5. Dibuat jam 5 atau gimana gitu? Lah, jenengan pripun? Saya ngikut aja, ngikut moderatornya saja. Yang kira-kira waktunya nggak terlalu Yang waktu longgar. Ya, yang longgar juga itu. Mungkin dimajukan 1 jam karena kalau kayak jam 5 orang-orang baru pulang dari kerja gitu kan. Juga. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Setengah 7 gimana, Ustaz Udan? Nggak apa-apa. Saya siap. Ini kan lagi nganggur-nganggurnya. Lockdown ini. Ya sudah, kalau gitu ketemu insya Allah minggu depan, mulai minggu depan setengah 7 ya, nanti akan diumumkan lagi. Nggih, terima kasih. Ini Sepertinya sudah cukup ya, Royan, atau ada pertanyaan lagi mungkin? cukup mawon Gus, ini waktunya kayaknya sudah mepet Oke, banget. leres. Ya, Betul. minta tolong Mas Udan mohon ditutup dengan doanya. Nggih, kita doa majelis mawon bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustaz Udan. Nggih. Kula keluar dulu Nggih. ya. Ya, terima kasih untuk jamaah lainnya juga. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya pribadi. Selamat berbuka. Bleiben gesund. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.